Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'alim fitarani amin. Faslun hadza fasal. Wal mar'atu, adapun perempuan itu tukhalifu, ya, itu tukhalifu berbeda atau membedai siapa al-mar'ah ar-rajula kepada laki-laki fi khamsati asya'a pada 5 perkara, ya. Secara umum aturan atau sunnah-sunnah yang ada dalam sholat untuk perempuan dan laki-laki itu sama, ya. Tapi ada beberapa perbedaan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, ada 5. Farrojulu, adapun laki-laki, farrojulu adapun laki-laki mubtada itu yujafi, khobarnya itu yujafi, ya, merenggangkan siapa rojul, mirfaqaihi, akan kedua sikunya, akan kedua sikunya. Jadi apa Nasuki? Mirfaqaihi jadi mudhof ilaih. Masa sebelumnya fi'il. Mirfaqaihi akan apa? Lim? Maf'ul bihi, ya. Yujafi fi'il. Siapa rajul mirfaqaihi, akan kedua sikunya. Maf'ul bihi nasab, dan nasabnya itu ya, karena isim tasniyah. Anjambehi, dari kedua sisi badannya, kedua sisi badannya. Wa yukilu, dan mengangkat siapa huwa, kembali kepada rajul, batnahu, akan perutnya, batnahu, akan perutnya, anfakhidaihi, dari dua pahanya, anfakhidaihi, ya, sama-sama pakai ya, tapi ini ada huruf jarnya, jelas berarti mahfud khofat. Fi ruku'i was sujud, pada ruku dan sujud, ketika sujud dan ruku dan sujud, ya. Wa yajharu, dan melantangkan siapa huwa rajul fi maudhi'il jahri, di tempat-tempat yang di situ disunahkan untuk melantangkan suaranya. Wa idza naba, dan jikalau mengenai hu kepada rajul, hu bersama dengan fi'il, jelas maf'ul bih. Apa syai'un, fa'ilnya apa, syai'un sesuatu, fi sholati salat, idza huruf syarat, jawabnya sabbaha, maka dia bertasbih. Sabbaha, maka dia bertasbih. Yang kelima, wa auratur rajuli, dan adapun auratnya laki-laki itu sesuatu atau anggota, baina surratihi, yang ada di antara pusar, yang ada di antara pusar, warubatahi, dan kedua lututnya, kedua lututnya. Ini laki-laki. Wal mar'atu, adapun perempuan itu tadhummu, ya, tadhummu, mengumpulkan apa, mar'ah, ba'daha, akan sebagiannya mar'ah, ila ba'din, kepada yang lain, sebagian yang lain. Wa takhfidu, dan memelankan atau merendahkan siapa hiya mar'ah, sautaha, akan suaranya mar'ah, adanya merendahkan suara, bihadratir rijal, ya, kalau di hadapan laki-laki al-ajnabi yang lain, yang bukan mahram. Kalau di sampingnya, di sisinya, di sekitarnya ada laki-laki yang bukan mahram. Wa idza nabaha, dan jikalau mengenai hak kepada
mar'ah apa syai'un sesuatu fis sholati di dalam sholat soffaqat maka dia bertepuk tangan. Wa jami'u badaniha dan wa jami'u badanil khurrah ya. Adapun semua badannya perempuan merdeka, khurrah perempuan merdeka. Jadi antara yang merdeka sama budak beda nanti auratnya perempuan di dalam sholat. Adapun semua badannya perempuan yang merdeka itu auratun aurah illa wajha kecuali wajahnya wa kaffaiha dan kedua telapak tangannya wal ammatu karrajul adapun budak perempuan wal ammatu ada budak perempuan itu karrajuli seperti laki-laki maksudnya auratnya di dalam sholat ya aurat budak perempuan itu seperti laki-laki berarti ma baina surah wa rukbah ya. Yang pertama adalah laki-laki ketika sholat itu merenggangkan kedua sikunya ya jangan ditempelkan karena kalau nempel ya kayak orang lemes sholatnya ya kan orangnya lemes orang seperti orang malas sedangkan termasuk sifat orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala malas. Kemudian sunnah juga kalau sholat itu walaupun kita lagi lemes sunnahnya bahasa saya bergas betul bergas ya. Semangat maksudnya semangat sunnah itu ya, supaya tidak kelihatan orang malas sholat. Kemudian ketika ruku dan sujud perutnya jangan ditempelkan juga ya. Yang ketiga yajhar fi mawdhi'i jahri kemarin sudah ada beberapa tempat yang di situ disunahkan untuk mengeraskan suara. Nah di situ laki-laki dikeraskan sekiranya orang yang di samping itu mendengar. Wa idana bahu syai'un. Nah, sekarang ketika tertimpa sesuatu di sini maksudnya ada kejadian apa? Enggak harus ketika imam salah bacaan, enggak hanya itu. Maka dia untuk mengingatkannya itu dengan cara bertasbih subhanallah. Ya. Hukumnya gimana? Tergantung yang diingatkan. Kalau yang diingatkan itu sunnah, seperti imam lagi baca surat, bukan surat, imam salah rokaat atau belum ruku, dia ruku, ya subhanallah. Ya, berarti hukumnya sunnah mengingatkan. Terkadang mengingatkan seperti itu hukumnya wajib. Di sini dicontohkan dalam kitab Khasyah al-Bajuri seperti mengingatkan orang yang buta. Kita sholat mungkin di luar, sampingnya ada sumur, ya ada orang buta mau nyemplung, ya. Kita subhanallah, nah, itu hukumnya wajib, ya. Karena kalau enggak bisa jatuh. Kalau subhanallah masih jalan, ya udah kita batalin. Hukumnya wajib membatalkan sholat ketika kita mau menyelamatkan nyawa orang. Ya, ada orang minta tolong, kita sholat gimana nih? Sholat apa orang? Ya udah kita batalin aja. Kita harus tolong orang. Berita di ini kalau nggak dibiarin nih orang bisa jatuh di sumur, ya udah kita batalin, nanti sholat lagi. Ya, nanti sholat lagi. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan yang disebutkan oleh para ulama ketika bertasbih seperti itu niatnya itu dzikir, ya. Niatnya dzikir. Jangan niat memberitahu. Nah, niatnya dzikir. Kemudian auratul rajul ma baina surah rukbah, aurat laki-laki di dalam sholat itu antara pusar dan lutut. Jadi aurat itu tergantung keadaan.
laki-laki itu auratnya ketika sholat ya ma baina surah wa rukbah. Ketika sendiri seperti di kamar mandi, auratnya itu adalah ya ma kubul dan dubur, itu aurat. Boleh telanjang, seseorang boleh telanjang itu kalau ada tujuannya, kalau ada hajatnya. Kalau nggak ada hajatnya nggak boleh, itu kubul dan dubur ya, depan belakangnya dibuka. Tapi kalau ada hajat nggak apa-apa, seperti mandi termasuk hajat. Tapi walaupun bagusnya kalau mandi itu ya pakai apa, petelesan, basahan, kalau Jawa petelesan petelesan, basahan. Walaupun secara hukum tidak mengapa karena ada tujuan. Tapi kalau nggak ada tujuan, ente telanjang di kamar sendiri ya itu nggak boleh, karena itu auratnya laki-laki itu dubur dan kubul ya. Kemudian perempuan itu tabumu ba'daha ila ba'din ya, dianjurkan untuk ya ditempel-tempelkan apa namanya sikunya ya. Kemudian takhfidu sautaha, suaranya dipelankan kalau ada laki-laki yang lain. Walaupun pendapat yang mu'tamad, suara itu bukan aurah ya, suara itu bukan aurah, karena di antara elatnya itu daf'an lil fitnah ya, untuk mencegah adanya fitnah. Kalau mengeraskan suara gimana? Ya makruh, tidak sampai haram, makruh ya. Nah, ini kalau ada laki-laki lain. Nah, tapi kalau mereka sesama mereka nggak ada laki-laki, mungkin di kamar di mana zikirnya atau sholatnya, ya berarti silahkan mengeraskan suara. Ya. Kemudian wa idza nabahu syai'un fi shalah safaqat ya. Ketika perempuan tertimpa sesuatu, ada suatu kejadian dalam sholat seperti tadi imamnya lupa rakaat ya, atau ada apa, maka ya menepuk tangan ya. Tapi sunahnya itu menepuknya jangan pakai telapak tangan bagian apa dalam ya. Sunahnya satunya bagian dalam, satunya bagian luar, itu sunahnya begitu ya, supaya tidak seperti main-main ya, seperti main-main. Itu tidak dianjurkan kalau apa namanya, bahkan kalau sengaja main-main itu bisa batal. Kalau ada tujuan main-main itu batal. Wa jami'u badanil hurrah aurah, semua badannya perempuan merdeka itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini di sholat ya. Jadi perempuan hurrah itu kalau di luar sholat semua badannya aurah, pendapat mu'tamad di madhab kita. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan muka dan wajah telapak tangan bukan aurah, tapi yang mu'tamad itu aurat. Nah kalau sholat baru wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat ya. Ammah begitu juga. Ammah itu kalau di dalam sholat itu seperti laki-laki ya, walaupun ya mungkin nggak ada yang ammah yang sholat begitu kan, nggak pantas. Masa perempuan walaupun dia seorang budak sholatnya apa namanya hanya menutup surah wa rukbah saja ya. Tapi